Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan loving alias cinta kasih sayang. Kali ini saya sebagai pendakwah seni akan berceramah dengan tema Padang Mahsyar, kehidupan setelah semua umat manusia mati di dunia. Saya beritahu sedikit, manusia bisa hidup awalnya ruh kita dari alam ruh. Ruh kita tuh pertama dari alam ruh, dari Tuhan, dari Allah SWT di langit sana, di sorga sana. Setelah itu transit ke rahim ibu, ya kan? Setelah transit ke ibu, transit ke dunia, kayak saya hidup di dunia, kayak kameramen saya Beloy namanya, hidup di dunia. Setelah itu kita mati, transit lagi di akhirat. Ya, kameramen lihat ya sini tentang lukisan saya Padang Mahsyar. Nah, ini lukisan Padang Mahsyar ya kan. Ini manusia semua berkumpul di Padang Mahsyar, ya kan. Nah, manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Terus Nabi Adam berbicara seperti ini, I'm sorry, maafkan saya telah bertemu dengan Hawa, sehingga saya tidak bisa bantu kalian semua. Akhirnya manusia berbondong-bondong ini pergi lagi ya kan ke Nabi Musa. Aduh, saya juga gak bisa bantu kalian ya kan, karena saya telah dikasih anugerah, dikasih hidayah dari Allah SWT untuk menyelamatkan manusia membelah laut ya kan, saya gak bisa bantu. Datang lagi ke Nabi Isa Masih. Waduh, saya nggak bisa bantu kalian ya kan, sehingga karena saya telah di langit kedua, ya kan. Datang lagi ke Nabi Ibrahim. Aduh, saya nggak bisa bantu kalian. Saya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit ketujuh. Ya, di semua ini nggak bisa bantu tuh para nabi itu. Ternyata ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah Bangida besar kita yang menyelamatkan kita ya kan. Di sini Rasulullah sujud tapi tidak ada sholat lagi ya kan, sehingga Allah berkata tidak ada sholat lagi di Padang Mahsyar ini. Bukan begitu ya Allah, saya hanya memohon kepadamu untuk sujud ini supaya umat saya diselamatkan. Jadi teman-teman semua di luar sana di Padang Mahsyar ini, yang menyelamatkan kalian semua itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Rasulullah Bangida besar. Jadi bagi orang-orang yang beriman saja, bagi orang-orang yang ikuti perintahnya Tuhan, perintahnya, larangannya Tuhan, dan jauhi larangan Allah SWT dan perintah Allah SWT diikuti, sehingga bisa diselamatkan melalui Rasulullah di sini, sehingga bisa melewati jembatan ini nih, kameramen ya. Ini jembatan Siratal Mustaqim ya kan. Itu tipisnya dari satu helai rambut kurang lebih 7 ya kan, dan itu sangat tajam ya kan, dan apinya sangat hot, sangat panas sekali. Nah, ternyata di neraka jahanam ini ya kan, ini ada seorang pemimpin ya kan, ya namanya iblis ya kan, Lucifer ya. Dia jadi presiden di sini ya kan, dia berkuasa di sini pada manusia pendosa semua nih ya kan, hukumannya semua nih
dibakar nih, dibilang gosong hidup lagi. Ini dipimpin oleh sang penipu besar, maha penipu, ya, yaitu iblis, ya kan. Jadi teman-teman selama hidup di dunia jangan mau seperti ini, ya kan. Ini yang dibilang kekal, ya, kekal di neraka jahanam. Sampai-sampai manusia di neraka jahanam bilang begini, ya Allah ampuni saya, kembalikan saya kembali menjadi tepung atau menjadi tanah, ya kan. Allah menjawab no way, tidak ada maaf bagimu. Nah, jadi teman-teman selama hidup di dunia selalu berbuat kebaikan dan ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan, sehingga teman-teman bisa melewati jembatan ini, ya, jembatan Siratal Mustaqim ini nih, ya kan. Api ini yang tadinya panas, ya, tidak panas, dingin, bisa jalan santai, bisa langsung loncat tuh ke sorga, ya, bisa berleha-leha, ya kan. Jadi nggak cemplung ke neraka jahanam ini. Nah, masuklah di sini nih sorga nih. Ya, ini sorga yang abadi nih. Nah, ini adalah pohon tuba. Ya, pohon tuba ini daunnya ini nih dibuat dari sutra, ya kan, sangat berkilau sekali, dan batangnya dari yakut gitu. Ya. Jadi kalau sebelum kiamat itu, ya, ini daun pohon tuba ini akan jatuh ke bumi. Ya, itu menandakan kematian. Setiap orang yang mati itu satu daun, ya, kematiannya. Jadi teman-teman, jadi lukisan ini sangat goib, ya, sangat luar biasa. Jadi teman-teman tuh harus percaya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Jadi ke sujud dan selalu setia dan selalu datang kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Jangan susahnya saja baru kau ingat-ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bagus. Dalam susah dan senang selalu setia. Kayak pasangan hidup kita, suami istri, ya kan. Itu janji pernikahannya, dalam susah dan senang, kecuali maut yang memisahkan kita, baru kau bisa nikah lagi atau kawin lagi. Itu terserah teman-teman. Jadi kalau teman-teman harus setia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang, itu harus, ya kan. Karena di dunia ini fata morgana, kemegahan dunia itu fata morgana. Mata kamu dilihat, wih indah banget tuh dunia, ternyata fata morgana. Enak banget di dunia, tidak ada yang betul-betul indah di dunia ini, semuanya kamuflase. Jadi teman-teman selama hidup di dunia itu, ya, harus setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman godaan hidup di dunia itu pasti ada, ya kan. Godaan ekonomi, ya kan, sakit, ya kan, sehat, ya kan. Langit aja ada malam, ada siang, laut aja ada pasang, ada surut, ya. Jadi teman-teman dalam keadaan pasang, dalam keadaan surut, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, selalu panggil Tuhan. Nah, tujuan panggil Tuhan itu gini, selalu mengingat gitu, bahwa kita hidup itu karena dari Tuhan, bukan dari manusia, ya kan, bukan dari iblis, ya kan. Iblis hanya sifatnya pembodohan, iblis hanya sifatnya kamuflase, iblis sifatnya hanya tipu muslihat gitu. Jadi teman-teman jangan punya sifat-sifat seperti iblis, karena kalau sifat iblis itu bisa membinasakan diri kamu sendiri. Contoh kayak amarah, emosi, itu bisa membunuh dirimu sendiri. Atau dibilangnya amarah dan emosi itu sama dengan kau menggali kubur untuk dirimu sendiri. Karena kalau kita sudah mati itu, saya lihatnya sih dimandikan, ya, jenazahnya, ya kan, dibungkuskan kafan, ya kan, seperti patung, ya, sudah gak bergerak, ya kan, dimasukkan ke liang lahat, atau sebelum masuk di liang lahat itu pun disolatkan dulu di masjid, ya kan. Setelah itu masuk ke liang lahat, keluarganya pun menyolatkan juga di dalam tanah yang 1x2 itu. Jadi teman-teman, di dunia ini ternyata tidak ada yang dicari gitu, ya. Saya dari SD, SMP, SMA sampai university, ternyata setelah itu saya bekerja mencari uang, ternyata nggak ada yang dicari di dunia ini, ya kan. Awal kita sendiri akan kembali sendiri. Artinya setelah kita sudah tua, anak-anak akan nikah semua, tinggal suami istri. Setelah itu diantara suami istri yang mati, tinggal sendiri juga. Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman percaya kepada Tuhan dan ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangan Tuhan, pasangan hidup ini, ya, suami istri ini bertemu kan di sorga? Itu pertanyaannya. Pasangan suami istri ini kalau sudah dua-duanya mati, ketemu nggak di sorga? Jawabnya bertemu.
Asal pasangan hidup kamu betul-betul ikuti perintah Tuhan dan jauhi larangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gracias.